wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantrika Deunidia, NIM 22402118, Prodi PS2E. Di sini saya akan melaksanakan UTS praktek ibadah dengan dosen pengampu Bapak Ali Nurofik. Materi yang akan saya bahas yang pertama yaitu praktek wudhu dan tayamum. Yang kedua, praktek mensucikan najis dan macam najis. Yang ketiga, praktek sholat jamak qashar. Yang keempat, praktek memandikan dan mengkafani jenazah. Yang kelima, praktek sholat jenazah dan menguburkan jenazah. Yang keenam, praktek sholat idul fitri. Materi yang pertama yaitu praktek wudhu dan tayamum. Wudhu adalah membasuh sebagian anggota badan dengan air mutlak atau air yang suci mensucikan dengan disertai niat untuk menghilangkan hadas kecil. Tata cara pelaksanaannya: yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku, yang keempat mengusap sebagian kepala, yang kelima membasuh kaki sampai mata kaki, yang keenam tertib atau berurutan. Hal-hal yang membatalkan wudhu: yang pertama, keluar sesuatu dari dua jalan, kubul atau dubur. Yang kedua, keluar mahdi dan wadi. Yang ketiga, hilang akal. Yang keempat, keluar air mani. Kelima, bersetubuh bukan muhrim. Yang keenam, muntah. Yang ketujuh, keluar darah dan nanah. Perkara yang mewajibkan wudhu: yang pertama, sholat. Yang kedua, ketika hendak tawaf di Baitullah. Yang ketiga, menyentuh Al-Quran. Tayamum secara istilah menyapu wajah dan kedua tangan dengan debu yang suci atas jalan yang tertentu. Sebab-sebab tayamum: yang pertama, karena tidak ada air sama sekali. Yang kedua, jika orang tersebut mempunyai sakit atau luka dan ia khawatir dengan menggunakan air itu penyakitnya lebih bertambah lama sembuhnya. Yang ketiga, dalam perjalanan atau musafir. Cara melakukan tayamum: yang pertama, sediakan tanah atau debu yang suci, halus dan kering diletakkan pada suatu tempat. Yang kedua, memulai tayamum dengan membaca basmalah. Yang ketiga, meletakkan tangan pada tangan yang telah tersedia, kemudian tanah tersebut dihembuskan agar lebih tipis. Yang keempat, kemudian membaca niat. Yang kelima, mengusapkan ke bagian muka. Yang keenam, kemudian mengusapkan kedua tangan sampai siku. Yang ketujuh, tertib. Selanjutnya yaitu praktek mensucikan najis dan macam najis. Najis adalah setiap kotoran yang mencegah sahnya sholat atau sesuatu yang menjijikkan maupun benda yang kotor yang wajib dibersihkan oleh setiap muslim. Dasar hukum terdapatnya pada Al-Quran, yaitu Al-Baqarah ayat 222, Al-Mudaththir ayat 4, dan As-Sunnah AR Muslim. Benda-benda yang termasuk najis diantaranya bangkai hewan darat yang berdarah, darah, nanah, segala benda cair yang keluar dari dua pintu, dan arak. Macam-macam najis ada 3 macam, yaitu najis mukhaffafah atau ringan, najis mutawasitoh atau sedang, dan najis mughaladah atau najis berat. Cara beristijak dengan air: hendaklah seseorang menuangkan air ke atas tangan kirinya sebelum menyentuh najis. Kemudian dia membasuh kubulnya, yaitu saluran air kencing. Kemudian barulah membasuh dubur, diikuti dengan mencurahkan air dan menggosok dengan tangan kiri. Hendaklah dia membungkukkan badan sedikit, kemudian menggosoknya dengan cermat sehingga tempat itu menjadi bersih. Beristinja dengan tangan kanan tidak dianjurkan. Materi yang ketiga yaitu praktek sholat jamak qashar. Sholat jamak dan qashar adalah keringanan atau rukhsah yang diberikan Allah kepada hambanya yang harus diterima oleh umat muslim sebagai sedekah atau keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat yang dapat dijamak ialah semua sholat fardu kecuali sholat subuh, dan sholat yang diqashar adalah semua sholat fardu yang jumlahnya 4 rakaat.
Hal-hal yang memperbolehkan sholat jamak dan qashar. Yang pertama, ketika dalam perjalanan musafir, dalam persoalan jarak yang ditempuh harus sudah mencapai 16 farsah atau kira-kira 81 km. Yang kedua, sakit. Yang ketiga, ketika hujan. Hikmah sholat jamak dan qashar untuk memudahkan atau memberikan keringanan kepada orang yang musafir lebih dari 2 marhalah. Orang musafir sering mengalami masalah dalam perjalanannya, sukar untuk berhenti sholat dan sebagainya. Maka dari itulah Allah memberikan kemudahan kepada umat Islam untuk jamak dan qashar sholat fardunya. Materi yang keempat yaitu praktek memandikan dan mengkafani jenazah. Memandikan mayat yang beragama Islam merupakan fardu kifayah, yaitu apabila ada salah seorang yang melakukannya, maka gugurlah kewajiban itu. Tetapi kalau tidak ada seorang pun yang memandikannya, maka semuanya berdosa. Syarat orang yang memandikan jenazah dan ketentuannya. Yang pertama, dia orang muslim berakal dan baligh. Yang kedua, terpercaya, amanah, mengetahui hukum memandikan mayat dan memandikannya sebagaimana yang diajarkan sunnah. Yang ketiga, mempunyai niat memandikan jenazah. Yang keempat, jika suami istri, maka suami boleh memandikan istrinya, demikian sebaliknya. Yang kelima, jika suami istri bercerai dengan status talak, maka suami atau istri tidak bisa saling memandikan. Mengkafani jenazah adalah membalut seluruh tubuhnya dengan kain dan sebagainya, walaupun hanya dengan sehelai kain. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengkafani jenazah. Yang pertama, kain kafan yang digunakan hendaknya kain kafan yang bagus, bersih, dan menutupi seluruh tubuh jenazah, atau tidak terlalu mahal dan juga tidak terlalu murah. Yang kedua yaitu kain kafan hendaknya berwarna putih. Yang ketiga, jumlah kain kafan untuk jenazah laki-laki hendaknya 3 lapis, sedangkan bagi jenazah perempuan yaitu 5 lapis. Yang keempat, yaitu kain kafan diperoleh dengan cara yang halal, yakni dari harta peninggalan jenazah, ahli waris, atau diambil dari baitul mal, atau jika tersedia atau dibebankan kepada orang Islam yang mampu. Materi yang kelima yaitu praktek sholat jenazah dan penguburan jenazah. Sholat jenazah adalah sholat yang dikerjakan sebanyak 4 kali takbir, tidak perlu ruku, sujud, dan duduk. Yang dilakukan hanyalah berdiri, membaca bacaan dan doa tertentu lalu salam. Hukum sholat jenazah yang dilakukan atas diri seorang muslim maupun muslimah adalah fardu kifayah. Rukun sholat jenazah, yang pertama berdiri, yang kedua niat, yang ketiga takbir, yang keempat membaca al-fatihah, yang kelima sholawat atas nabi, yang keenam berdoa atas jenazah, yang ketujuh tertib. Hikmah menguburkan jenazah. Yang pertama, memperoleh pahala yang besar. Yang kedua, menunjukkan rasa solidaritas yang tinggi di antara sesama muslim. Yang ketiga, membantu meringankan beban keluarga jenazah dan sebagai ungkapan belasungkawa atas musibah yang dideritanya. Yang keempat, mengingatkan dan menyadarkan bahwa setiap manusia akan mati dan masing-masing supaya mempersiapkan bekal untuk hidup setelah mati. Materi yang terakhir yaitu praktek sholat Idul Fitri. Sholat Hari Raya Idul Fitri adalah sholat 2 rakaat yang dikerjakan setahun sekali, tepatnya tanggal 1 Syawal pada pagi hari. Rasulullah SAW menuntunkan agar pelaksanaan sholat Hari Raya ini di lapangan terbuka. Sunah-sunah sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Yang pertama, mandi sebelum sholat Idul Fitri. Yang kedua, memakai wangi-wangian. Yang ketiga, memakai pakaian yang paling bagus dari yang dimiliki. Yang keempat, makan dan minum terlebih dahulu sebelum sholat id. Yang kelima, melewati jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang dari sholat id. Yang keenam, mengumandangkan takbir dari terbenamnya matahari akhir bulan Ramadan sampai selesainya pelaksanaan sholat id.
Tata cara sholat Idul Fitri. Yang pertama, niat sholat Id. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, membaca doa iftitah sebagaimana iftitah sholat fardu. Yang keempat, takbir 7 kali dan di antara takbir disunahkan membaca tasbih. Yang kelima, membaca Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan membaca surat pendek. Yang keenam, setelah membaca surat dilanjutkan ruku, i'tidal dan diteruskan sujud 2 kali seperti dalam sholat wajib hingga selesai rakaat pertama. Yang ketujuh, pada rakaat kedua sesudah berdiri, untuk rakaat kedua membaca takbir 5 kali dan di antara takbir disunahkan membaca tasbih. Yang kedelapan, dilanjutkan dengan ruku, i'tidal sujud 2 kali, tahiyat akhir dan salam. Hikmah sholat Idul Fitri. Yang pertama, diampuni dosanya oleh Allah. Yang kedua, memupuk rasa persaudaraan. Yang ketiga, saling mengenal dengan jemaah lain. Yang keempat, menguatkan tali silaturahmi.